Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akaladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Hai rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Kali ini bersama saya Noviani Widiasari yang akan membawakan sesi kali ini. Pada sesi kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih, yaitu sharing project scope creep di telecommunication projects. Nah, sudah hadir bersama saya seorang praktisi yang tentunya sudah lama sekali berkecimpung di dunia project dan salah satunya yaitu project telco. Bersama saya Bapak Boyke Paulus PMP. Halo Pak. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat, alhamdulillah. Oke, sehat-sehat terus ya Pak ya. Semangat. Insyaallah, amin. Oke, nah seperti yang tadi saya sudah informasikan di awal bahwa kita akan membahas terkait project scope creep nih Pak. Nah, sebelum kita ke situ, kita mau kenalan dulu nih sama Bapak. Mungkin boleh di-share nih Pak, pengalaman Bapak selama ini, background Bapak, kemudian activity apa sih yang sedang Bapak kerjakan saat ini? Monggo Pak. Oke, mulai dari awal bekerja, ya itu saya berkarir di dunia ICT. Mungkin saya habiskan sekitar 16-17 tahun di industri ICT. ICT itu IT dan telekomunikasi ya. Jadi saya pernah bekerja di IT company. Saya pernah bekerja di perusahaan telco ya. Dan di IT pun ketika saya bekerja di perusahaan IT, customernya juga ada yang telco gitu, kebanyakan telco. Lalu setelah 16-17 tahun bekerja, saya putuskan untuk berkarir sebagai profesional. Saat ini saya menjadi project manager profesional. Oke, mantap. Wah, sudah lama sekali nih pengalaman project Bapak nih ya. Oke, nah kali ini nih kita akan membahas nih Pak, sharing pengalaman Bapak nih mengenai project scope creep di project telco. Pertama-tama nih Pak, menurut Bapak apa sih yang dimaksud sama project scope creep Pak? Berdasarkan terminologi dari ini dulu ya, kita pakai teori. Teorinya pakai PMBOK dari PMI yang mengatakan bahwa uncontrolled scope item yang tidak ada di dalam scope dokumentasinya scope itu yang kita sebut scope creep. Jadi scope project yang bertambah ya, additional scope, tapi tidak ada di dalam dokumentasinya sebuah project scope. Ya, artinya dokumentasi di sini adalah baseline ya, scope baseline. Jadi scope yang tidak terdokumentasi di dalam scope baseline tapi bertambah tanpa bisa dikontrol. Itu yang kita sebut scope creep. Oke. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak nih, kenapa sih project scope creep itu harus kita waspadai, Pak? Dampaknya buruk sekali. Kenapa? Karena kalau kita nggak bisa kontrol, ya perubahan yang ada di dalam project tentunya mengakibatkan skopnya akan bertambah ya. Dampaknya bisa menjadi bertambahnya waktu, bertambahnya biaya, makanya projectnya biasanya nggak on target. Nggak on target tuh tentunya karena skopnya bertambah terus, sehingga waktu pekerjaannya menjadi bertambah, biaya pengerjaannya bertambah, resource-nya bertambah, sehingga projectnya jauh dari target yang diharapkan. Kira-kira begitu. Oke, tadi kan Bapak sudah sempat mention bahwa kalau nggak sesuai scope, nggak on target gitu ya. Nah, salah satu success kriteria sebuah project itu kan on scope, on budget. Apakah kalau misalkan ini tidak sesuai scope yang ada, project tersebut dikatakan tidak achieve gitu Pak, atau tidak sukses gitu Pak? Tentunya ya, kalau tidak sesuai dengan target pasti nggak sukses. Cuma dalam perjalanannya sebuah project, mungkin Anda sering dengar, projectnya nggak sesuai dengan target, tapi kenapa projectnya dianggap sukses ya? Jadi ada dua hal sebenarnya. Kalau projectnya tidak sesuai target dan dia memang over budget, schedule-nya juga delay gitu ya, tapi tidak sesuai dengan kesepakatan ya, maka biasanya itu yang terjadi karena scope creep dan sebagainya. Nah, ada lagi yang project memang terjadi karena banyak perubahan yang perubahannya termonitor dengan baik. Nah,
project yang dimonitor dengan baik itu tetap dikategorikan project sukses. Kenapa? Secara proses perubahan pun perubahannya dikontrol dengan baik di dalam change management. Sementara kalau yang scope creep itu di luar scope dan biasanya susah sekali dikontrol. Biasanya projectnya berlama-lama, scope-nya banyak berubah dan sebagainya. Nah, Pak Boyke, dalam project kita ini bagaimana ya caranya untuk aware atau mewaspadai adanya kemungkinan project scope creep berdasarkan pengalaman Bapak nih di project-project telco? Oke, biasanya kalau scope creep itu tanda-tanda munculnya scope creep itu adalah ketika Anda diskusi mengenai scope ya, mengenai scope project dan customer. Biasanya kan dalam pengerjaan proyek customer melakukan evaluasi terhadap pekerjaan. Mulai terlihat tanda-tanda konflik ya, konflik yang ketika dikembalikan ke dokumentasinya nggak clear. Nah itu tanda-tandanya scope creep. Jadi item yang didiskusikan, yang dipermasalahkan, yang muncul sebagai permasalahan itu tidak terdokumentasi dengan clear di dalam project scope project ya. Nah kalau itu terjadi maka akan sangat berpotensi untuk terjadinya scope creep, sehingga ya tadi dampaknya buruk ya buat proyek. Scope creep ini mungkin dikonotasikan, bisa kita konotasikan itu negatif ya Pak ya. Tapi apakah memang scope creep ini harus kita ibaratnya kita layanin atau kita terima-terima aja selama memang itu akan mendapatkan customer satisfaction? Bagaimana pendapat Bapak? Oke, customer satisfaction ya mungkin ya. Tapi ada beberapa hal. Jadi kalau kita ngomong teori ya, based on teori yang namanya scope creep itu sangat tidak boleh. Jadi tidak akan ada scope creep kalau dalam teori. Jadi sekecil apapun perubahan yang tidak terkontrol atau tidak terrekomendasi itu kita anggap scope creep ya kalau dalam teori. Tapi di praktek di lapangan nggak gitu ya. Biasanya project manager kalau dia dapat request yang nggak ada di dalam dokumentasi biasanya oke, dia akan evaluasi dulu. Kalau dampaknya sangat ya insignifikan, mungkin project manager masih bisa accept ya. Bahwa penambahannya hanya hitungan durasi jam, penambahan pekerjaannya juga tidak menimbulkan cost yang signifikan, hanya hitungan, mungkin malah nggak menimbulkan cost, hanya effort pekerjaan sedikit 1-2 jam gitu ya. Selama itu masih memberikan kontribusi produktivitas yang baik kepada achievementnya project, biasanya project selama itu masih dalam kontrolnya project manager, biasanya project manager masih accept. Tapi kalau signifikan ya, signifikan itu penambahan biaya cukup signifikan, kemudian penambahan waktu cukup signifikan gara-gara munculnya penambahan scope, ya biasanya pasti di treatment sebagai scope creep. Tapi ada tapinya ya. Selama scope creep sangat zero, nggak boleh ya. Tapi kalau kita ngomong praktek, kadang-kadang di lapangan selama itu very insignificant, biasanya project manager masih bisa accept. Berarti kalau selama ini real project-nya biasanya lebih banyak di accept ya Pak ya? Tergantung, balik lagi. Tergantung. Kalau dia signifikan biasanya kita nggak accept karena ya dampaknya buruk kepada project ya. Jadi kalau ada scope creep besar ya biasanya kita akan eskalasi segera. Kita lakukan walk around. Karena kita tahu dokumentasi kita nggak bagus di scope, kita menemukan customer minta tambah gitu, dan biasanya itu segera dilakukan walk around terhadap masalah yang muncul, terhadap potensi scope creep yang muncul. Gimana baiknya harus di treatment ya, gitu ya. Oke. Nah, sedikit banyak nih Pak tentang dari project scope creep tadi ya. Kita mungkin familiar di berbagai project bahwa the customer needs change gitu ya, seperti yang tadi Bapak sudah sebutkan. Dan itu bisa jadi salah satu project scope creep bukan sih Pak? Dan apa ada contoh lainnya nih? Oke. Jadi kalau kita ngomong nature-nya project ya, kita balik lagi pakai teori ya. Teorinya saya pakai PMBOK. PMBOK di dalam PMBOK itu ada dua hal yang menurut PMI yang tidak mungkin Anda hindari dalam sebuah project prediktif ya. Itu yang namanya konflik dan namanya change ya. Jadi change is suatu hal, perubahan adalah satu hal yang pasti terjadi dalam sebuah project ya. Ya. Nah, di dalam prediktif project pun mekanisme untuk pengelola change pun ada. Jadi selama proses itu dikelola dengan proses change management yang baik, maka change itu dianggap sebagai suatu perubahan yang baik prosesnya ya. Tapi permasalahannya kalau request
to change-nya tidak ada di dalam dokumentasi, nah itu dan tidak bisa di-treatment karena dispute antara customer dan tim ya, project, nah itu yang kita anggap scope creep biasanya. Dan itu berpotensi untuk membuat projectnya nggak on target. Tadi Bapak sempat mention bahwa di prediktif ya, apakah memang scope creep ini treatmentnya antara prediktif maupun yang adaptif atau agile ya mungkin yang kita sebut itu berbeda ya Pak? Kita ngomong agile project dengan prediktif itu sangat berbeda karakteristiknya ya. Jadi karena kita ngomong project prediktif itu adalah plan driven, maka project yang dilakukan dengan cycle prediktif itu akan mengikuti plan. Nah, apabila plannya berubah, maka akan ditreatment dengan change management. Ya, jadi project management plan dokumen itu adalah guide-nya project untuk berjalan. Sementara kalau di agile, change, welcome change kalau di sana, karena memang customer expectation, customer value itu menjadi key daripada deliverables-nya si project. Oke. Ya. Sip. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Boyke sendiri nih, boleh di-share nggak sih Pak dampak yang mungkin terjadi bila kita nggak aware kalau akan terjadi project scope creep, terutama dari pengalaman Bapak di telco industry? Ya, jadi kalau kita ngomong sebenarnya ini tidak hanya apply untuk telco industry ya, sama semua project. Itu akan berdampak yang sama. Jadi kalau scope creep, apalagi significant numbers-nya, kalau dia terjadi maka itu akan menimbulkan perubahan yang signifikan juga. Dampaknya buruk buat project, pasti buruk scope creep ya. Kenapa? Karena uncontrolled. Jadi kalau nambah pekerjaan, nambah scope pekerjaan, nambah waktu, nambah uang, ya sehingga projectnya nggak on time, nggak on budget biasanya ya. Oke. Nah, setelah mengetahui pentingnya project scope creep untuk ditangani, menurut Bapak siapa saja sih Pak sebenarnya yang harus paham konsep project scope creep nih? Oke. Jadi kalau kita ngomong scope creep ya, scope creep itu tentunya tim project ya. Yeah. Project manager dalam hal ini sebagai accountable person-nya, tentunya juga sama tim project ya. Tim project harus aware dengan karena tim project yang deliver nanti mereka tahu tentang scope ya, yang akan mengerjakan atau menyelesaikan scope. Nah, mereka harus aware. Tapi di satu sisi juga ada yang namanya customer side. Nah, harapannya bagaimana kedua sisi ini bisa berkomunikasi dengan baik adalah dengan membuat dokumentasi scope yang baik sehingga tidak terjadi potensi scope creep. Oke, berarti harus terdokumentasi dengan baik kuncinya. Tidak terasa nih Pak, kita udah mau ke pertanyaan terakhir. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak rekan-rekan profesional bagi yang belum subscribe YouTube channel Decolearning, jangan lupa klik tombol subscribe dan jika Anda menyukai video ini, klik tombol like dan share ke rekan-rekan lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Untuk rekan-rekan profesional yang mungkin saat ini banyak nih Pak bekerja di project telco ataupun project dari industri lainnya. Apa Bapak memiliki saran atau tips nih Pak untuk rekan-rekan profesional bisa menghindari ataupun mengawasi terjadinya project scope creep? Oke, jadi tips ya buat teman-teman yang di project, mau projectnya apapun sebenarnya sama. Tapi nanti saya kasih sampel contohnya di project telekomunikasi ya. Jadi kalau kita ngomong bagaimana kita mengelola scope yang baik supaya scope tidak terjadi, kita harus aware dulu bahwa di dalam pengelolaan scope sebenarnya ada dua hal yang penting ya. Ada yang namanya deliverables sama yang namanya exit criteria. Dua hal itu Anda usahakan punya dokumentasi yang baik ya, dan usahakan informasi yang Anda punya terhadap dokumentasi dari deliverables dan exit criteria itu Anda punya dokumentasi yang baik. Bagaimana deliverables yang baik? Anda punya kalau kita ngomong deliverables, kita akan bicara tentang yang namanya completeness of the product ya. Itu adalah ngomong deliverables. Item apa yang kita akan deliver? Biasanya bukan satu hal yang susah karena biasanya item yang ada di project itu gampang kita ngomong yang akan kita deliver. Itemnya, kemudian hal-hal lain seperti quality standard, project management standard, hal-hal yang menjadi deliverables-nya project itu harus dijaga dengan baik, itu lebih gampang. Nah, permasalahannya biasanya yang kadang-kadang berpotensi membuat scope creep itu adalah ketika kita menyusun yang namanya exit criteria. Karena exit criteria itu sangat subjektif ya. Subjektif itu adalah bagaimana si deliverables tadi yang kita ngomong completeness of the product itu kita deliver customer. Karena apa? Ekspektasinya customer seperti apa? Nah, ya, ekspektasi ini kita bicara correctness.
terhadap ekspektasinya customer. Bagaimana kita mendapatkan informasi tentang correctness daripada ekspektasi, ya kita bisa tanya customer-nya ya. Sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang clear dan usahakan semuanya dalam bentuk kuantitatif. Measurement yang bisa diukur. Ya, kita ngambil contoh kalau kita ngomong di project telekomunikasi ya, network. Deliverables network biasanya sebuah network akan bicara tentang throughput, bicara tentang speed ya, security, dan hal-hal seperti itu harus dibikin ukuran yang clear dalam konteks kuantitatif, terukur ya. Kalau dia sifatnya cuma subjektif, berfungsi dengan baik. Nah, berfungsi dengan baik itu Anda harus buat quantitative measurement. Karena berfungsi dengan baik saja, itu versi subjeknya beda-beda ya. Versi user dan versi project akan sangat berbeda. Industri standar juga akan bicara berbeda. Nah, hal itulah yang akan kita tanyakan ke pihak customer. Berfungsi dengan baik itu dengan kategori apa? Dan itu yang Anda buat quantitative measurement. Ya, mudah-mudahan apa yang saya kasih bisa cukup clear ya. Iya. Ini menarik sekali sih Pak, banyak banget nih insight dan knowledge yang kita dapetin dari pengalaman Bapak nih, baik itu secara teori maupun praktikalnya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat nih ya bagi rekan-rekan profesional lainnya. Bapak Boyke, terima kasih banyak nih sudah mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama saya. Kalau gitu jangan lupa bagi rekan-rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel Decollearning, klik tombol subscribe, dan bila Anda menyukai video ini, klik tombol like dan share ke rekan-rekan lainnya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami lainnya. Kalau gitu kita sudahi sesi kali ini dan sampai jumpa di video Dynamic Talk lainnya. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.